warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu Aulia Barkis, Panduana Tiarido, Fikri Zaidan, Iksan Mukhorid, dan Ramadhan Saputra akan menjelaskan tentang powder metalurgi dan proses pengelasan. Powder metalurgi. Metalurgi serbuk merupakan teknologi pengerjaan logam di mana part atau komponen diproduksi dari serbuk logam. Proses pengerjaannya itu, serbuk logam ditekan menjadi bentuk yang diinginkan yang disebut pressing. Setelah itu, serbuk yang ditekan ini dipanaskan supaya saling mengikat dan menjadi rigid, yang dikenal dengan sintering. Keuntungan dari powder metalurgi. Yang pertama ada efisiensi pemakaian bahan yang sangat tinggi dan hampir mencapai 100%. Yang kedua, ada tingkat terjadinya cacat seperti segregasi dan kontaminasi itu rendah. Yang ketiga, ada stabilitas dimensi sangat tinggi. Yang keempat, kemudahan dalam proses standarisasi dan otomatisasi. Yang kelima, tidak menimbulkan tekstur pada produk. Yang keenam, besar butir mudah dikendalikan. Yang ketujuh, mudah dalam pembuatan produk beberapa paduan, khususnya yang susah dibentuk dalam proses pengecoran. Yang ke-8, porositas mudah dikontrol. Yang ke-9, cocok untuk material dengan kemurnian tinggi. Yang ke-10, cocok untuk pembuatan material komposit dengan matriks logam. Keterbatasan powder metalurgi. Itu ada peralatan metalurgi serbuk itu mahal. Yang kedua ada serbuk logam itu mahal. Yang ketiga, penyimpanan dan pengangkutan logam berwujud serbuk itu sulit. Ada juga yang keempat, memerlukan kelonggaran antara komponen yang itu benda kerja dengan cetakan. Kelonggaran yang dimaksud itu supaya benda kerja dapat dikeluarkan dari cetakan. Yang kelima, ada variasi berat jenis material pada sebuah komponen dapat menimbulkan masalah, khususnya pada komponen dengan geometri yang kompleks. Ini jadi contoh-contoh dari powder metalurgi, yaitu pada produk pahat sisip, roda gigi, sprocket, bearing, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah powder metalurgi. Yang pertama, pembuatan serbuk. Ada beberapa cara dalam pembuatan serbuk antara lain decomposition, electrolytic deposition, atomization of liquid metals, terus mechanical processing of solid materials. Yang pertama, decomposition. Terjadi pada material yang berisi elemen logam. Material akan mengurai atau memisahkan elemen-elemennya jika dipanaskan pada temperatur yang cukup tinggi. Proses ini melibatkan dua reaktan, yaitu senyawa metal dan reducing agent. Kedua reaktan mungkin berwujud solid, gas, ataupun liquid. Terus atomization of liquid metals. Material cair dapat dijadikan powder atau serbuk dengan cara menuangkan material cair yang dilewatkan pada nozzle yang dialiri air bertekanan, sehingga terbentuk butiran kecil. Electrolytic deposition. Pembuatan serbuk dengan cara proses elektrolisis yang biasanya menghasilkan serbuk yang sangat reaktif dan brittle. Untuk itu, material hasil electrolytic deposition perlu diberikan perlakuan annealing khusus. Bentuk butiran yang dihasilkan oleh electrolytic deposition berbentuk dendritic. Terus, mechanical processing of solid materials. Pembuatan serbuk dengan cara menghancurkan material dengan ball milling. Material yang dibuat dengan mechanical processing harus material yang mudah retak seperti logam murni, bismut, antimoni, paduan logam yang relatif keras, dan brittle, dan keramik. Dari sekian banyak proses pembuatan serbuk, proses yang paling sering dipakai adalah proses atomisasi. Atomisasi air. Air tergolong untuk kuantitas besar. Leburan cair yang muncul dari sebuah nosel diuraikan dengan pancaran atau semburan air. Lihat gambar A. Gambar A itu ada di slide selanjutnya. Proses ini digunakan untuk baja paduan rendah, baja tahan karat, paduan Cu dan Ni, dan Sn. Ukuran dan bentuk partikel dapat diubah dengan mengendalikan parameter proses, namun serbuk logam selalu teroksidasi. Atomisasi gas. Ditunjukkan gambar A menghasilkan serbuk-serbuk bulat. Nih gambar A. Bila oksidasi diperbolehkan atau oksidasi yang terbentuk
kemudian dapat dikurangi, maka atomisasi udara sudah cukup sesuai. Terus atomisasi sentrifugal ditunjukkan oleh gambar B, didasarkan pada pengarahan aliran leburan pada sebuah cakram putar. Dalam proses elektroda putar, paduan diatomisasi berada pada bentuk elektroda yang berputar cepat, yaitu sekitar 15.000 putaran per menit, yang secara perlahan melebur karena busur listrik atau busur plasma helium, gambar C. Ini gambarnya. Terus setelah buat powder tadi di mixing atau pencampuran serbuk. Pencampuran serbuk dapat dilakukan dengan mencampurkan logam yang berbeda dan material-material lain untuk memberikan sifat fisik dan mekanik yang lebih baik. Pencampuran dapat dilakukan dengan proses dry mixing dan proses basah atau wet mixing. Pelumas atau lubrikan mungkin ditambahkan untuk meningkatkan sifat powder flow. Binders ditambahkan untuk meningkatkan grain strength-nya, seperti wax atau polimer termoplastik. Terus compaction atau powder consolidation. Compaction adalah salah satu cara untuk memadatkan serbuk menjadi bentuk yang diinginkan. Terdapat beberapa metode penekanan, diantaranya penekanan dingin atau cold compaction dan penekanan panas atau hot compaction. Cold compaction yaitu memadatkan serbuk pada temperatur ruang 100 dengan 100 sampai 900 megapascal untuk menghasilkan green body. Die pressing yaitu penekanan yang dilakukan pada cetakan yang berisi serbuk. Terus cold isostatic pressing yaitu penekanan pada serbuk pada temperatur kamar yang memiliki tekanan yang sama dari setiap arah. Rolling yaitu penekanan pada serbuk metal dengan memakai rolling milling. Rolling mill. Pres meja putar mempunyai laju produksi yang tinggi karena dilengkapi dengan serangkaian lubang die, yang masing-masing dilengkapi dengan pons, atas dan bawah. Selama produksi meja berputar, operasi pengisian, penekanan, dan pengeluaran produk berlangsung secara bertahap. Pada gambar 9.2, tampak susunan pons dan die yang sederhana untuk memadatkan serbuk logam. Ada dua penekanan atas yang sesuai dengan bentuk bagian atas dari benda, dan penekanan bawah yang sesuai dengan bentuk die bagian bawah. Penekanan bawah sekaligus berfungsi sebagai ejector untuk mengeluarkan benda yang telah dicetak. Ruang die harus halus untuk mengurangi gesekan dan harus tirus sedikit untuk memudahkan pengeluaran benda. Gesekan dinding akan mengurangi tekanan ke serbuk, dan bila tekanan bekerja pada sisi saja, dalam benda itu sendiri akan timbul perbedaan berat jenis dari atas ke bawah. Oleh karena itu, digunakan penekanan baik atas maupun bawah. Terus selanjutnya ada sintering. Pemanasan kompak mentah sampai temperatur tinggi disebut sinter. Pada proses sinter, benda padat terjadi karena terbentuk ikatan-ikatan. Panas menyebabkan bersatunya partikel dan efektivitas reaksi tegangan permukaan meningkat. Dengan perkataan lain, proses sinter menyebabkan bersatunya partikel-partikel. Dengan perkataan lain, proses sinter menyebabkan bersatunya partikel. Aduh. Diam dulu, Kak. Dengan kata lain, proses sinter menyebabkan bersatunya partikel sedemikian rupa sehingga kepadatan bertambah. Selama proses ini terbentuklah batas-batas butir yang merupakan tahap rekristalisasi. Di samping itu, gas yang ada menguap. Temperatur sinter umumnya berada pada 0,7 sampai 0,9 dari temperatur cair serbuk utama. Waktu pemanasan berbeda untuk jenis logam berlainan dan tidak diperoleh manfaat tambahan dengan diperpanjangnya waktu pemanasan. Lingkungan yang sangat berpengaruh karena bahan mentah terdiri dari partikel kecil yang mempunyai daerah permukaan yang luas. Oleh karena itu, lingkungan harus terdiri dari gas reduksi atau nitrogen untuk mencegah terbentuknya lapisan oksida pada permukaan selama proses sinter. Terus yang terakhir finishing. Pada saat finishing, poritas pada fully sinter masih signifikan, yaitu 4-15%.
Untuk meningkatkan protein tersebut diperlukan resintering dan heat treatment. Densitas seringkali dijaga tetap rendah untuk menghindari interkoneksi porositas pada bantalan filter, penghalang suara, dan elektroda baterai atau bila komponen-komponen yang memerlukan infiltrasi. Metalurgi serbuk menawarkan peluang-peluang unik untuk menghasilkan sifat-sifat yang dibutuhkan. Poritas yang masih tersisa menyebabkan padatan-padatan hasil penyinteran lebih kasar dibanding dengan cetakan padatannya. Pengelasan. Pengelasan akan kami batasi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama las busur listrik, yang kedua las tahanan listrik, dan yang ketiga adalah oxy-fuel welding. Nah, pengelasan. Secara umum, pengelasan adalah proses menyambung dua bagian logam atau lebih dengan menggunakan energi panas. Las busur listrik. Las busur listrik adalah las yang menggunakan busur nyala listrik yang menimbulkan panas tinggi, kurang lebih 6300 derajat Celcius, sehingga mencairkan logam yang dilas, dan bersama dengan itu, loncatan busur yang terdiri dari tetesan logam elektroda akan bersatu dengan benda kerja dan membentuk suatu kampuh, di mana kampuh las itu akan dilindungi oleh kerak yang ditimbulkan oleh coating atau pembungkus elektroda yang mencair bersama-sama logam pengisinya. Prinsip kerja las busur listrik. Busur nyala listrik terjadi di antara benda kerja yang akan disambung dan elektroda, dapat berupa batang atau kabel. Pada umumnya, elektroda selain berfungsi sebagai penghantar arus listrik untuk menghasilkan busur nyala listrik, sekaligus berfungsi sebagai bahan tambah. Bersamaan dengan timbulnya busur nyala listrik, elektroda meleleh dan mengisi celah sambungan bagian logam yang akan disambung. Nah, ini adalah gambarnya, dimana yang arus positif disambungkan dengan elektroda, sedangkan yang negatif disambungkan dengan klemnya. Peralatan yang dipakai dalam proses pengelasan. Yang pertama adalah mesin atau trafolas. Mesin las digunakan untuk membagi tegangan supaya mendapatkan busur nyala yang memberikan panas untuk digunakan mencairkan atau melumerkan logam yang akan dilas atau disambung. Nah, berdasarkan arus yang keluar dari mesin las, maka mesin las dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama mesin las AC, yang kedua DC, yang ketiga adalah kombinasinya, yaitu AC atau DC. Nah, ini adalah gambarnya. Lanjut. Yang kedua, elektroda las. Elektroda las atau batang las digunakan sebagai bahan tambah di dalam pengisian kampuh las dan membuat busur nyala melalui ujung penyalaan. Elektroda las terbuat dari bermacam-macam logam seperti baja tuang, tembaga, perunggu, aluminium, cemented karbid, dan sebagainya. Nah, skema klasifikasi elektroda menurut standar AWS ASTM. Jadi di sini ada standarnya. Contohnya E6013. Nah, E itu adalah elektroda, 60 itu adalah kekuatan tarik. Jadi 60 kali 1000 sama dengan 60.000 PSI kekuatan tariknya. Yang pertama itu posisi las, yang satu itu. Kemudian angka 3-nya adalah tipe selaput arus listrik AC atau DC. Karakteristik digit ketiga posisi pengelasan. Nah, yang angka ketiga itu yang tadi di slide sebelumnya angka 1, artinya di bawah tangan, bisa horizontal, bisa vertikal, bisa di atas kepala. Lalu ada karakteristik digit keempat tipe selaput dan arus listrik. Jadi di angka keempat tadi kan angka 3, berarti selaputnya adalah rutile potasium dan sumber arusnya bisa AC ataupun DC. Yang ketiga ada tempat atau ruang las. Nah, ruang las berfungsi untuk melindungi selaput
kata orang yang berada di sekitar karena selama proses pengelasan akan menimbulkan sinar las yang mengandung sinar inframerah dan ultraviolet. Selain itu, asap las juga dapat mengganggu orang di sekitar kita. Yang keempat, itu ada peralatan pengaman atau safety equipment. Peralatan pelindung muka terdiri atas koplas dan topi las yang berfungsi untuk melindungi muka dan mata dari percikan cairan, logam, asap, serta panas dan sinar ultraviolet dan inframerah. Yang kedua itu ada peralatan pelindung badan yang terdiri atas safety shoes, welding gloves, dan apron. Nih, apron yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari percikan cairan logam serta melindungi badan dari sinar ultra ungu yang dapat merusak jaringan di dalam tubuh kita. Next, yang kelima ada kabel las. Kabel las digunakan sebagai tempat mengalir arus listrik dan dari sumber tenaga ke mesin las dan dari mesin las ke elektroda dan kembali ke mesin las melalui kabel massa. Yang kedua, pada mesin las terdapat dua jenis kabel las, yaitu kabel primer dan kabel sekunder. Yang keenam ada tang penjepit las. Tang penjepit digunakan untuk penjepit elektroda dan benda kerja. Tang penjepit terdiri atas tang elektroda dan tang massa atau klem. Next, yang ketujuh ada palu terak atau big hammer dan sikat baja. Palu terak digunakan untuk mengetok permukaan rigi-rigi las, nih palu terak. Dan sikat baja digunakan untuk membersihkan bidang benda kerja sebelum dan sesudah dilas. Nah, yang kedelapan ada pahat tangan. Pahat tangan digunakan untuk membersihkan percikan logam cair pada permukaan benda kerja, membuka kesalahan sambungan sewaktu mengelas, membuat kampuh las, dan sebagainya. Yang kesembilan itu ada tang penjepit benda kerja panas. Nih, yang ini. Nah, tang penjepit benda kerja panas digunakan untuk menjepit benda kerja yang dalam keadaan panas setelah proses pengelasan. Tang penjepit terdiri atas tang elektroda dan tang massa klem atau klem. Nah, di sini ada gerakan-gerakan elektroda. Gerakan elektroda dalam mengelas dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu gerakan zigzag, gerakan melingkar, dan gerakan segitiga. Next. Ada posisi mengelas listrik atau sambungan sudut fillet weld untuk plat. Yang pertama, pada posisi pengelasannya, yaitu yang pertama di bawah tangan atau flat kode posisi 1F. Nah, proses pengelasannya itu dilakukan di bawah tangan, sumbu las pada benda kerja horizontal. Yang kedua, itu ada mendatar horizontal, kode posisi 2F. Proses pengelasannya dilakukan mendatar, sumbu las pada benda kerja horizontal. Yang ketiga ada tegak atau vertikal, kode posisi 3F. Proses pengelasannya dilakukan dari bawah ke atas, sumbu las pada benda kerja vertikal. Yang keempat, di atas kepala, kode posisi 4F. Nah, di sini pengelasan dilakukan di atas kepala, sumbu las pada benda kerja horizontal. Next. Di sini ada macam-macam sambungan dan posisi pengelasan plat dan pipa. Yang pertama itu ada 1G, posisi flat 1G, posisi horizontal 2G, posisi vertikal 3G, posisi overhead 4G, atau yang di atas kepala. Yang ada flat 1G, ini biasanya untuk pipa. Ketika mengelas pipa berputar terhadap sumbu horizontal. Di sini ada horizontal 2G, sumbu pipa vertikal. Di sini ada posisi 5G, yaitu ketika mengelas pipa tidak berputar terhadap sumbu horizontal atau statis. Yang posisi 6G, nah di sini pipanya itu miring dan statis. Yang selanjutnya ada posisi flat 1F. Terus flat 1F di sini dia bentuknya V. Dan di sini ada posisi horizontal 2F atau tegak lurus. Posisi 3F itu dia tegak lurus juga, cuman dia vertikal. Dan di sini posisi overhead. Jadi yang di sini semuanya itu yang horizontal, ya. Yang tegak lurus, maaf. Nah, di sini ada posisi overhead. Lanjut, next. Posisi mengelas listrik, sambungan tumpul, butt weld untuk plat. Sini ada posisi 1F seperti ini posisinya. Di sini posisi 2F. Dan di sini ada posisi 3F. Jadi sudah paham ya maksudnya posisi 1F, 2F, dan 3F ini gimana maksudnya. Ya. Di
Di sini udah gambarnya. Di sini posisi 1F seperti ini, posisi 2F seperti ini, dan posisi 3F ini dia vertikal ke atas. Tuh. Lanjut, posisi mengelas listrik yaitu sambungan tumpul pipe weld untuk pipa. Ya, di sini posisi pengelasan kode posisi 1G. Proses pengelasan dilakukan di bawah tangan, sumbu pipa mendatar, pipa boleh diputar. Kode posisi 2G, pengelasan dilakukan mendatar, sumbu pipa tegak, si pipa boleh berputar, boleh diputar. Kode posisi 5G, pengelasan dilakukan di bawah tangan, tegak, dan di atas kepala. Sumbu pipa mendatar, pipa tidak boleh diputar. Kode posisi 4G, pengelasan dilakukan di bawah tangan, tegak, dan di atas kepala. Sumbu pipa miring 45 derajat, pipa tidak boleh diputar. Nah, di sini ada posisi mengelas listrik yaitu sambungan tumpul bed weld untuk pipa. Di sini posisi 1G maksudnya seperti ini. Ya, yang disebutkan tadi. Posisi 5G itu dia seperti ini. Ini bisa dibilang juga overhead di sini. Nah, lanjut. Kualitas hasil pengelasan busur listrik. Nih, yang pertama itu ada jalur lasnya. Di sini ada yang pertama itu berarti maksudnya jalur las yang baik, kualitasnya berarti baik. Yang kedua itu kecepatan pengelasan terlalu tinggi. Yang ketiga ada kecepatan pengelasan terlalu rendah. Yang keempat busur nyala listrik terlalu pendek. Yang kelima busur nyala listrik terlalu panjang. Dan busur yang keenam itu arus pengelasan terlalu tinggi, dan yang ketujuh itu arus pengelasan terlalu rendah. Lanjut, next. Las tahanan listrik adalah suatu metode pengelasan logam yang menggunakan prinsip tahanan listrik sebagai sumber panasnya. Pada pengelasan ini, permukaan yang akan disambung ditekan satu sama lain dan saat bersamaan arus listrik dialirkan. Pada kedua permukaan yang disentuhkan muncul hambatan atau tahanan ketika arus listrik dialirkan, dan keduanya permukaan menjadi panas dan mencair. Las tahanan listrik dibagi menjadi dua metode, sambungan tumpeng dan sambungan tumpul. Sambungan tumpeng, yang tadi sambungan tumpang. Pertama, sambungan tumpang. Sambungan tumpang umumnya dilakukan untuk pengelasan pelat-pelit metode sambungan tumpang menjadi dua, yaitu las resistansi titik dan las resistansi tumpang garis. Sambungan tumpang dibagi dua, yaitu las resistansi titik dan las resistansi tumpang garis. Las resistansi titik spot welding, ini gambarnya. Pada proses las ini, pelat yang akan disambung dijepit pada tempat sambungan dengan sepasang elektroda yang umum terbuat dari paduan tembaga dan kemudian dari arus listrik yang cukup besar dalam waktu yang relatif singkat sehingga timbul energi panas. Ini di bengkel kita udah ada yang di dekat tempat kerja plat. Ini caranya tuh gampang, tinggal menyentuhkan platnya di sini, terus ditekan, dia menyentuh yang atas sama bawah, terus dia akan ngelas sendiri. Habis itu las resistansi tumpeng garis. Pada las ini, sepasang roda yang terbuat dari paduan tembaga berfungsi sebagai penekan dan elektroda yang mengalirkan arus. Selama proses pengelasan roda, elektroda ini menekan plat yang akan disambung dan bergerak sepanjang garis las. Las ini memerlukan arus antara 1,5 sampai 2 kali lebih tinggi dari las resistansi listrik. Ini gambarnya. Las resistansi tumpul. Sambungan tumpul pada umumnya diaplikasikan untuk menyambung logam yang berbentuk seperti batang atau dalam pembuatan logam. Ujung-ujung logam yang akan disambungkan dikontakkan atau disentuhkan dengan tekanan tertentu, kemudian dialiri arus listrik. Las tumpul dibagi menjadi dua metode, flash butt welding, resistance butt welding.
Pertama, flash butt welding. Pada las ini batang yang akan disambung dikontakkan dengan gaya tekan yang rendah. Hal ini menyebabkan terjadinya busur listrik di beberapa tempat dan menaiki temperatur logam. Hal ini dilakukan berulang sehingga tercapai temperatur yang tinggi dan merata pada kedua logam. Kemudian, kedua batang yang akan disambungkan diberi gaya tekan yang besar sampai terjadi penyambungan. Oh, ini. Nanti ditekan biar temperatur tinggi, tekan nanti dia menyambung kayak seperti ini. Resistance butt welding. Pada las ini permukaan logam yang akan disambungkan dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran dan karat. Kemudian kedua logam dikontakkan dengan gaya tekan yang tinggi. Arus listrik yang dialirkan menyebabkan daerah kontak menjadi panas dan mencair. Gaya tekan yang diberikan menyebabkan kedua logam menjadi tersambung. Tidak terjadi busur listrik. Kualitas pengelasan relatif lebih rendah flash butt welding. Oh, ini diratain dulu, dibersihin karat-karatnya biar nanti dia ditekan dan mencair seperti ini dan menempel. Dan sekarang saya menjelaskan oxy-fuel gas welding atau disingkat OVW. Merupakan proses pengelasan yang berbahan bakar gas terutama oksigen. Busur yang dihasilkan bukan berasal dari pancaran muatan listrik tapi melalui pembakaran gas yang akan memanaskan filter metal dan logam pengisi. 3. Metode ini bisa menggunakan filter metal atau tidak. Jenis-jenis OVH atau oxy-fuel gas welding. Ada dua. Oxyacetylene welding. Yang kedua air acetylene welding. Oxyacetylene welding merupakan proses pengelasan dengan nyala api temperatur yang tinggi dari pembakaran gas acetylene dan oksigen. Nyala api diarahkan pada benda kerja menggunakan torch. Setelah benda kerja mulai cair, dapat dilakukan penambahan material dengan bahan tambah filler. Air acetylene welding, proses pengelasan gas di mana panas diperoleh dari pembakaran acetylene udara. Yang ini gambar acetylene welding yang dengan cara-cara tadi. Ini air acetylene welding. Prinsip-prinsipnya. Oxyhydrogen welding adalah campuran gas hidrogen H2 dan oksigen O2. Campuran gas ini digunakan untuk memproses bahan tahan api dan merupakan campuran gas pertama yang digunakan untuk pengelasan. Secara teoritis rasio 2:1 hidrogen sama dengan oksigen cukup untuk mencapai efisiensi maksimum. Dalam praktiknya diperlukan rasio 4:1 atau 5:1. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengerjaan las. Sirkulasi udara kipas pendingin itu yang pertama tuh. Yang kedua, sumber daya listrik stabil. Yang ketiga, kawat las yang sesuai. Yang keempat, memperhatikan medan kerja. Yang kelima, sengatan arus listrik. Yang keenam, ledakan dan kebakaran. 7. Penanganan dan penyimpanan botol-botol gas. 8. Penggunaan APD yang sesuai dengan standar. Ini yang paling perlu diperhatikan. Ledakan dan kebakaran ini sebagai antisipasi biar tidak terjadinya ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.